Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim pemerintah penutup sebagai anggota pemerintah, kami akan membawakan proposal ekstensi dari pemerintah penutup. Sebelumnya, kami akan membawakan respon dari proposal tim oposisi. Dewan juri yang terhormat, kami tidak sepakat dengan ide dari tim oposisi yang menyebut bahwa subsidi adalah bentuk intervensi bantuan guna membantu jurusan yang kurang peminat. Kami yakin subsidi proporsional yang pemerintah maksud adalah bentuk stimulus atau rangsangan yang akan mengakselerasi performa dan pelaksanaan sistem pendidikan di jurusan populer guna mampu menjadi responsif dalam mengakomodir kebutuhan kinerja yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan tujuan awal kami sebagai tim pemerintah bahwa subsidi dimaksudkan guna mendorong jurusan atau program studi menghasilkan lulusan yang mampu diserap oleh industri secara masif. Dewan juri yang terhormat, kami akan membawakan 3 argumen yang akan menguatkan mengapa mosi tersebut dapat dibenarkan. Yang pertama adalah kami selaku pemerintah penutup akan membuktikan bahwa memberikan subsidi akan menguatkan kapasitas lulusan program studi atau jurusan untuk dapat diterima oleh lapangan kerja secara signifikan. Argumen yang kedua, subsidi yang diberikan kepada program studi yang memiliki asas kebermanfaatan yang lebih besar akan semakin menguatkan asas akan akuntabilitas anggaran dan dukungan di tengah krisis. Argumen yang ketiga adalah subsidi akan menjadi tanggung jawab moral bagi jurusan atau program studi tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada argumen yang pertama, bahwasanya kami selaku pemerintah penutup akan membuktikan bahwa memberikan subsidi akan menguatkan kapasitas lulusan program studi atau jurusan untuk dapat diterima oleh lapangan kerja secara signifikan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa saat ini terdapat kondisi tidak seimbang di mana lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi kerja yang diminta. Kami menekankan bahwa terdapat kebutuhan kompetensi khusus yang seharusnya dimiliki oleh lulusan program studi tersebut di samping ijazah sarjana. Misalnya, seorang sarjana selain memiliki kapasitas keilmuan juga harus mampu memiliki kompetensi pemasaran, penggunaan aplikasi, kerja spesifik, serta kemampuan menyusun pendanaan dan pembiayaan. Kompetensi multisektor inilah yang harus direspon oleh jurusan tersebut melalui pembaharuan atau modifikasi sistem dan kurikulum pendidikan, riset, dan inovasi yang berkelanjutan yang tentunya membutuhkan pendanaan intensif yang perlu dibantu melalui subsidi. Hal inilah yang akan menjamin bahwa subsidi tersebut akan semakin menguatkan kapasitas lulusan program studi atau jurusan untuk dapat diterima oleh lapangan kerja secara signifikan. Argumen yang kedua adalah subsidi yang diberikan kepada program studi yang memiliki asas kebermanfaatan yang lebih besar dan semakin menguatkan asas akuntabilitas anggaran dan dukungan di tengah krisis pandemi saat ini. Kami meyakini bahwa hal tersebut memiliki asas akuntabilitas di mana pemerintah mampu menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai kemanakah seluruh anggaran pendidikan disalurkan. Tentu saja anggaran pendidikan menjadi hal yang sangat sering dibicarakan, apalagi jumlah anggaran pendidikan yang memiliki persentase 20% dari jumlah APBN negara. Dan kami meyakini bahwa mosi tersebut adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini muncul di masyarakat. Tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab moral pemerintah dan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat harus mulai percaya kepada pemerintah dalam hal dunia pendidikan.
tentu saja dukungan hadir di masyarakat di tengah krisis pandemi saat ini, karena pergerakan yang terbatas dan pendidikan secara daring, maka ketika dilakukan subsidi, hal tersebut akan membantu masyarakat dalam hal membayar biaya kuliahnya. Karena kami menilai bahwa jurusan populer memiliki jumlah uang kuliah yang lebih besar dari jumlah uang kuliah jurusan yang tidak populer. Hal tersebut dapat membantu dan mendapatkan dukungan oleh masyarakat di masa pandemi saat ini. Argumen yang ketiga adalah subsidi akan menjadi tanggung jawab moral bagi jurusan atau program studi tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Dewan juri yang terhormat, dalam hal tersebut, mutu pendidikan akan menjadi motivasi bagi jurusan tidak populer untuk terus berbenah dalam menguatkan kapasitas profil lulusan, capaian pembelajaran, perlibatan mitra untuk memastikan keserapan dalam diskusi kurikulum, menjadi lebih banyak MOU atau kerjasama, dan berusaha keras untuk mendorong para dosen fokus pada mutu luaran. Kami yakin bahwa ketika mosi tersebut dilaksanakan akan menjadi acuan serta kompetensi antar prodi untuk melakukan yang terbaik guna menjadi prodi atau jurusan yang dinilai berhak mendapatkan subsidi tersebut. Hal ini juga menjadi budaya yang baik agar seluruh jurusan mampu berinovasi dan terus menerbangkan sayap terhadap jurusannya, atau juga menambah tujuan atau pekerjaan yang mampu untuk menampung jurusannya guna terjadi persaingan secara sehat dalam dunia pendidikan. Dan kami, pemerintah penutup, bangga membawa kasus ini. Terima kasih.